Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Juwitasari, NPM 20010510035. Saya dari kelas A, jurusan Tadris Bahasa Inggris semester 1. Di sini saya akan membahas mengenai kaidah bacaan waqaf di dalam Al-Quran. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian waqaf. Waqaf berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-kafa yang berarti berhenti, diam, atau menahan. Sedangkan menurut ilmu tajwid atau istilah, pengertian waqaf adalah berhenti sejenak setelah membaca lafal atau kalimat yang terdapat tanda waqaf, kemudian mengambil nafas dan melanjutkan lafal atau ayat berikutnya. Pembahasan yang kedua yaitu macam-macam waqaf. Waqaf memiliki 4 macam, yaitu 1. Waqaf tam. Menurut bahasa, arti waqaf tam adalah berhenti yang sempurna, sedangkan arti waqaf tam menurut istilah adalah berhenti dengan cara yang sempurna, yaitu tidak memutuskan kalimat atau bacaan di tengah-tengah ayat. Yang kedua yaitu waqaf hasan. Menurut bahasa, arti waqaf hasan adalah berhenti yang baik. Sedangkan menurut istilah, arti waqaf hasan adalah cara waqaf atau berhenti di tengah ayat pada lafal yang masih berkaitan dengan lafal selanjutnya, dan berhentinya pada lafal yang memiliki makna yang sempurna. Yang ketiga yaitu waqaf kaf. Menurut bahasa, arti waqaf kaf adalah berhenti yang cukup. Sedangkan menurut istilah, arti waqaf kaf adalah cara waqaf atau berhenti di tengah ayat pada lafal yang memiliki makna yang tidak berkaitan dengan lafal selanjutnya, dan saat berhentinya pada lafal yang memiliki makna yang sempurna. Yang keempat yaitu waqaf qabih. Menurut bahasa, arti waqaf qabih adalah berhenti yang buruk. Sedangkan menurut istilah, arti waqaf qabih adalah cara berhenti atau waqaf yang jelek atau buruk. Tidak boleh diwaqafkan karena mengingat lafal tersebut belum sempurna untuk diwaqafkan baik lafal maupun artinya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tanda-tanda waqaf di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu waqaf lazim. Waqaf lazim yaitu lebih utama berhenti. Yang kedua yaitu waqaf mutlak. Artinya boleh berhenti dan boleh terus, tetapi lebih baik berhenti. Yang ketiga yaitu waqaf jaiz. Artinya boleh berhenti dan boleh lanjut, tetapi utama lebih berhenti. Yang keempat, waqaf mustahab. Artinya berhenti lebih utama, tapi terus atau wasol juga boleh. Yang kelima yaitu waqaf al-waqfu aula, yaitu berhenti lebih utama. Yang keenam, waqaf mujawaz, yaitu boleh berhenti tetapi lebih baik wasol atau terus. Yang ketujuh, waqaf murakhos, yaitu boleh berhenti tetapi lebih baik wasol atau terus. Yang kedelapan yaitu waqaf qila alaihil waqfu. Dikatakan di sini boleh waqaf tetapi utama wasol atau terus. Yang kesembilan yaitu waqaf al-waslu aula. Artinya disambung atau terus lebih utama. Yang kesepuluh, waqaf la waqfa fih atau waqaf wasol. Tidak boleh waqaf yakni lebih utama wasol atau terus. Yang terakhir yaitu waqaf mu'annaqoh. Bila berhenti pada salah satu tanda tersebut, jangan pada kedua-duanya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu hukum bacaan waqaf di dalam Al-Quran. Hukum bacaan waqaf dalam Al-Quran terdiri dari 1. Ketika berhenti di akhir kalimat yang berharokat sukun atau mati,
maka ketika berhenti atau wakaf, dalam membacanya tidak ada perubahan sama sekali. 2. Ketika kita berhenti atau wakaf pada suatu kalimat, yang akhirnya kalimat tersebut tidak berharokat sukun atau mati, alias huruf hidup, baik berharokat fathah, kasroh, dan domah, maka huruf terakhir yang ada pada kalimat tersebut dibaca sukun. 3. Ketika berhenti atau wakaf, yang kalimatnya terdapat akhiran tak marbutoh, baik letaknya di tengah ataupun di akhir kalimat, maka membacanya adalah dengan mengganti huruf tak marbutoh tersebut dengan huruf ha yang dibaca sukun atau mati. 4. Ketika berhenti atau wakaf pada akhir kalimat, tetapi huruf sebelum wakaf tersebut berharokat hidup dan sebelumnya lagi berharokat sukun atau mati. Untuk membacanya, maka dua huruf yang terletak pada akhir kalimat tersebut dibaca sukun semuanya. 5. Ketika berhenti pada akhir kalimat, tetapi sebelumnya terdapat bacaan mat asli atau mat lain, yaitu bacaan mat yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Maka, cara membaca kalimat tersebut adalah dengan mematikan huruf yang terletak di akhir kalimat tersebut dengan dipanjangkan sedikit antara 2-4 harokat. 6. Ketika berhenti di akhir kalimat, tetapi huruf akhirnya berharokat fathah tanwin, maka cara memberhentikan bacaan tersebut adalah membacanya harokat fathahnya saja, sebanyak 2 harokat, sehingga ketika berhenti bacaannya menjadi bacaan mad iwad. Pembahasan selanjutnya yaitu haram wakaf. Di dalam Al-Quran ada 17 tempat yang haram diwakafkan, yakni sengaja diwakafkan, yaitu Juz 1 Surat Al-Baqarah ayat 17, Juz 2 Surat Al-Baqarah ayat 243, Juz 4 Surat Al-Imran ayat 181, Juz 6 Surat Al-Maidah ayat 31, Juz 6 Surat Al-Maidah ayat 64, Juz 6 Surat Al-Maidah ayat 73, Juz 7 Surat Al-Maidah ayat 84, Juz 10 Surat At-Taubah ayat 30, Juz 10 Surat At-Taubah ayat 30, Juz 12 Surat Yusuf ayat 8, Juz 13 Surat Ibrahim ayat 22, Juz 15 Surat Bani Israil ayat 111, Juz 22 Surat Al-Ahzab ayat 35, Juz 23 Surat Asy-Syafa'at ayat 153, Juz 30 Surat Al-Ghasiyah ayat 24, Juz 30 Surat Al-Asr ayat 2, dan yang terakhir yaitu Juz 30 Surat Al-Ma'un ayat 4. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.